Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, ada sebuah rumah tua yang dikenal angker. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dan penduduk desa sering menceritakan kisah-kisah menakutkan tentangnya. Konon, setiap malam suara tawa anak-anak terdengar dari dalam rumah itu. Meski tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Rina, seorang gadis berusia 17 tahun yang dikenal berani, selalu penasaran dengan cerita-cerita aneh itu. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, dia memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Dengan senter di tangan dan hati yang berdebar-debar, Rina melangkah menuju rumah tua itu. Begitu memasuki rumah, suasana sejuk dan lembab menyambutnya. Debu tebal menutupi semua permukaan, dan jendela-jendela pecah membiarkan angin malam berbisik. Suara tawa itu kini terdengar lebih jelas, seolah mengundang Rina untuk masuk lebih dalam. Dia meneguk ludah, berusaha menenangkan diri dan melangkah lebih jauh. Rina menjelajahi lantai pertama, menemukan benda-benda tua yang terlupakan. Sebuah kursi goyang, foto-foto pudar, dan mainan anak-anak yang berserakan. Setiap sudut rumah itu terasa menyeramkan, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Setelah beberapa menit dia mendengar suara panggilan lembut. "Rina, ayo main." Suara itu berasal dari lantai atas. Meski jantungnya berdegup kencang, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia menaiki tangga yang berderit, setiap langkahnya menambah ketegangan dalam suasana malam. Saat sampai di atas, Rina melihat bayangan anak-anak bermain. Mereka tampak ceria, tertawa dan berlarian, tetapi ada yang aneh. Wajah mereka tampak bahagia, namun mata mereka kosong, seolah tidak memiliki jiwa. Rina merasa ada yang tidak beres dan mencoba mundur perlahan. Tiba-tiba suara tawa itu berubah menjadi jeritan yang mengerikan. "Tinggalkan tempat ini!" Rina berbalik dan berlari menuruni tangga, namun pintu sudah terkunci. Panik melanda dirinya. Dia terjebak di dalam rumah itu. Dia berlari mencari jendela tetapi semuanya tertutup rapat. Dalam keadaan putus asa dia menemukan sebuah jendela kecil di dapur. Dengan cepat dia berhasil membukanya dan melompat keluar. Namun saat dia menjejakkan kaki di tanah, dia mendengar suara anak-anak memanggil namanya lagi. Tetapi kali ini, suara itu penuh amarah dan kesedihan. Rina berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Di kejauhan, dia menoleh ke belakang dan melihat rumah itu kembali sunyi, seolah tidak ada yang terjadi. Namun saat dia melangkah pergi, dia merasakan sebuah tangan kecil menggenggam pergelangan tangannya, menariknya kembali ke dalam kegelapan malam. Dalam hitungan detik Rina menemukan dirinya kembali di dalam rumah. Kini anak-anak itu berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka tidak lagi ceria. "Kami terjebak di sini." Salah satu dari mereka berkata, suaranya penuh dengan kesedihan. "Kami butuh bantuanmu." Rina merasa hati kecilnya bergetar. Dia melihat ke wajah setiap anak, merasakan kesedihan yang mendalam. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya penuh kebingungan. "Temukan kami," jawab mereka serentak. "Kami tidak bisa pergi tanpa bantuanmu." Dengan keberanian yang tersisa, Rina mulai menjelajahi rumah itu bersama anak-anak tersebut. Mereka menunjukkan kepadanya tempat-tempat yang pernah mereka mainkan. Ruang bermain, taman belakang yang kini penuh dengan semak-semak, dan ruang bawah tanah yang gelap. Setiap tempat menyimpan cerita sedih tentang masa lalu mereka. Di ruang bawah tanah, Rina menemukan sebuah kotak tua yang terkunci. Dengan bantuan anak-anak, dia berhasil membukanya. Di dalamnya terdapat boneka-boneka dan surat-surat yang ditulis oleh anak-anak yang pernah tinggal di rumah itu. Mereka menceritakan bagaimana mereka terjebak dalam permainan yang tidak pernah berakhir, terperangkap dalam kenangan. Rina merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan agar anak-anak itu bisa bebas. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan membaca surat-surat itu dengan suara keras. Setiap kata yang diucapkannya membuat suasana semakin tegang, tetapi dia terus melanjutkan hingga tiba di akhir surat yang menyatakan harapan untuk kebebasan. Dengan suara yang tegas, Rina berdoa agar mereka bisa menemukan kedamaian. Tiba-tiba, rumah itu bergetar, dan suara tawa anak-anak kembali terdengar. Tetapi kali ini suara itu terasa lebih lembut, lebih damai. Anak-anak itu tersenyum, dan satu persatu mereka menghilang ke dalam cahaya yang lembut. Rina merasa beban berat di hatinya terangkat. Dia keluar dari rumah tua itu, dan di luar, bulan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah malam itu, rumah tua itu tidak pernah lagi mengeluarkan suara aneh. Rina tahu bahwa dia telah membantu anak-anak tersebut menemukan kedamaian
Dan meskipun dia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu, hatinya kini dipenuhi dengan harapan dan keberanian.